Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Persib Bandung yang bisa menang lawan PSIS di Semarang. Meskipun melawan 9 pemain, tapi mereka tetap kesulitan ya teman-teman. Di pekan lalu ada laga yang cukup seru. Persib lawan PSIS. Kemarin sih tepatnya ya. Persib menang 2-1, itu artinya kemenangan kedua Persib musim ini dari 7 pertandingan awal BRI Liga 1. Dan dua kemenangan ini uniknya diciptakan di laga tandang. Jadi di 4 pertandingan kandang Persib belum pernah menang. Kemudian di laga tandang mereka menang 2 kali. Tapi di 2 laga ini mereka meraih kemenangan. Lawan selalu mendapatkan kartu merah. Ketika menghadapi Persib mendapatkan kartu merah. Ketika menghadapi PSIS mendapatkan kartu merah. Bahkan 2 pemain PSIS harus keluar lapangan. Jadi ketika menghadapi PSIS, Persib kehilangan beberapa pemain. Ciro Alves dan Putu Gede, dia masih menerima sanksi. Kemudian David da Silva cedera. Beckham Putra dipanggil tim nasional. Jadi setidaknya ada 4 pemain pilar utama musim ini yang tidak bisa main. Dan ketika melihat line up, Ezra Walian di depan bersama Fresh Butuan, dan yang menarik, Edo didorong lebih ke depan. Edo di kiri, Fresh di kanan. Di tengah, Klok, Irianto, dan Madinda. Kemudian di fullback ada Sato, dan kemudian di kanan ada Kakang Rudianto, di tengah ada Alberto, ada Nick ya, kiper Fitrul. Nah, seperti yang pernah saya singgung bahwa ketika Mark Klok berduet dengan Rahmat Irianto, lini tengah Persib lebih solid. Benar, teman-teman. Meskipun secara permainan Persib itu jauh di bawah tekanan PSIS, Persib ini pola serangannya tidak jelas, tidak banyak menciptakan peluang meskipun lawan hanya bermain 9 orang, dan cenderung memaksakan bermain long ball, tapi setidaknya lini tengah mereka cukup bagus gitu loh teman-teman, meskipun lini depan tumpul ya. Karena tadi ketika Mark Klok berdampingan dengan Irianto, pembagian perannya lebih jelas. Kemudian Madinda juga lebih leluasa menjadi playmaker. Klok juga yang didorong menjadi lebih ke depan, itu sangat bermain bagus. Jadi Klok ini saya lihat lebih bagus ketika cenderung di depannya. Ketika ada Rahmat Irianto, dia lebih leluasa bergerak ke depan. Kemudian juga yang menarik adalah Fresh Butuan yang bermain sangat bagus, mengobrak-abrik pertahanan PSIS, tapi sayangnya Bojan Hodak malah menarik Fresh Butuan. Ini yang menurut saya agak keliru ya dari pergantian Bojan Hodak. Fresh yang sedang on fire tapi harus diganti, dan setelah keluarnya Fresh, praktis Persib tidak menciptakan kreativitas. Tidak ada pemain yang mampu dribble dan menggoyang pertahanan PSIS, tidak ada. Jadi tipe pemainnya tidak ada yang seperti Fresh. Masuk Arsan Makarim juga cukup bagus, tapi dia kan pemain muda, jarang mendapatkan kesempatan sehingga terlihat agak gugup di awal. Kemudian Ezra di pertandingan ini sangat tidak efektif, dan permainan Persib secara keseluruhan sebetulnya mengecewakan terlepas dari hasil menang itu ya. Sementara PSIS Semarang yang menurut saya sangat bagus bermain di kandang, kekalahan mereka murni memang karena kalah jumlah pemain aja. Mungkin jika 11 lawan 11 sepanjang 90 menit hasilnya akan berbeda. Tapi apalah daya, ini sepak bola, hal-hal berbau keberuntungan akan selalu ada ya teman-teman. Terkhusus Galih Freitas, ini pemain sangat potensial, pemain muda yang sangat potensial, pemain ASEAN tersukses di BRI Liga 1 sampai pekan ke-9. Bagaimana mobilitasnya, pergerakannya, dribble-dribblenya, bahkan tendangan-tendangannya selalu akurat. Jadi Freitas ini pemain yang sangat merepotkan Persib. Secara permainan juga mereka bagus, mengalirkan bola bagus, kemudian membangun serangan juga bagus. Ada Marukawa, ada Freitas. Secara keseluruhan permainannya bagus, tapi kan dengan kekalahan jumlah pemain akan sangat berpengaruh. Jadi sebetulnya dari hasil ini Persib belum benar-benar keluar dari situasi sulit bagi saya teman-teman. Bahkan nanti di next selanjutnya pertandingan akan menghadapi Rans, dengan kondisi Rans yang sedang bagus-bagusnya. Apakah Persib mampu meraih kemenangan pertama di kandang? Ya kita lihat nanti minggu depan. Tapi minggu depan Ciro, David da Silva, Putu Gede, dan Beckham sepertinya sudah bisa bergabung ya teman-teman. Mungkin Beckham lah yang belum bisa bergabung. Jadi patut ditunggu apakah Persib bisa bangkit setelah pertandingan ini atau tidak. Dan PSIS pun
setelah kekalahan pertama di kandangnya, apakah mereka akan terus bangkit atau malah ngedrop? Kita lihat. BRI Liga 1 kali ini sangat seru, belum bisa ditebak siapa tim yang paling konsisten. Saya melihat sih secara permainan Madura cukup konsisten ya sejauh ini, tapi kan kompetisi ini maraton ya, 38 pertandingan, masih ada banyak pertandingan yang harus dilalui. Dan ingat, target klub tidak perlu menjadi juara 1, tapi peringkat 4. Karena peringkat 1-4 akan berlaga di babak semifinal. Jadi setiap tim fight aja minimal di peringkat 4. Jadi mungkin itu saja ulasan bola kali ini dan salam olahraga.